hari ini tema kita judulnya Imam Besar bernama Pendurhaka ya. Ini diambil dari 1 Tawarik 9 ayat 10 sampai 11. Kita baca 2-3. Dari para imam adalah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Asaria, anak Hilkia, anak Mesulam, anak Sadok, anak Merayot, anak Ahitub, pemimpin bait suci Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara, di firman hari ini saudara harus full konsentrasi. Kenapa? Karena ini sedang bahas silsilah. Dan kalau saudara tidak perhatikan benar-benar, saudara bisa hilang di tengah khotbah ya. Hilang ngikutin ya maksudnya. Saya nggak bisa ikutin lagi. Nah saudara, ayat yang kita baca ini berisi daftar silsilah imam besar. Dan dari nama-nama ini saudara muncul nama yang kalau saudara tahu bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Ya, ini adalah nama yang rasanya kurang pantas buat dipakai buat seorang nama imam. Tetapi kalau saudara nggak tahu bahasa Ibraninya, mungkin saudara tidak akan menemukan keanehan ya. Waktu membaca nama orang itu tadi. Nama orang itu adalah Merayot, artinya Merayot artinya pengkhianat, pendurhaka, dan pemberontak. Itu arti namanya. Nah, saudara, durhaka adalah, saya lihat di kamus KBBI, durhaka adalah sikap tidak setia, memberontak perintah, mengingkari orang yang berjasa buat hidup kita, atau sikap yang tidak tahu berterima kasih. Itu durhaka. Nah sekarang, bagaimana pandangan saudara waktu saya beritahu nama Merayot ini, yang artinya pendurhaka atau pengkhianat. Kira-kira apa yang di pikiran saudara? Saudara pasti berpikir, bagaimana seorang imam besar bisa punya nama yang begitu negatif, ya kan? Harusnya nama seorang imam besar punya arti nama yang positif, ya kan? Harusnya namanya bagus. Misalnya contoh nama imam besar Sadok, ya. Itu artinya benar atau kebenaran. Contoh lagi nama imam besar Ahitub. Itu artinya saudaraku baik. Atau Asaria, imam besar Asaria artinya Tuhan penolong. Ya. Tetapi ini pendurhaka, pengkhianat. Sebenarnya apa yang lagi terjadi di sini sampai namanya disebut pendurhaka. Sekarang kita udah tahu namanya ya. Kita pasti berpikir hal negatif apa yang dia sudah lakukan sampai namanya disebut demikian. Apa yang bisa kita pelajari sekarang dari nama Merayot yang artinya pendurhaka atau pengkhianat ini? Pertama-tama kita harus lihat bahwa dikatakan nama ayahnya adalah Ahitub. Selain di catatan di kitab Tawarik yang kita baca, kita tidak menemukan catatan di bagian Alkitab yang lain yang menyebutkan nama seorang imam besar bernama Ahitub. Oke, saya harus catat ya supaya bisa ngikutin ya. Nyatat aja kadang-kadang agak susah sih sebenarnya. Jadi gini saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Sebagai informasi bagi saudara saja nih ya sekarang. Jika saudara mempelajari nanti silsilah imam besar. Nanti mungkin saudara belajar sendiri. Saudara harus hati-hati karena saudara akan menemukan tantangan dan kesulitan di dalam mempelajari silsilah-silsilah imam besar ya. Pertama saudara. Masalah yang saudara akan hadapi waktu mempelajarinya adalah ketika saudara belajar nanti saudara akan tertukar dengan nama imam besarnya. Karena satu orang, ya misalnya satu nama itu saudara bisa namanya sama. Jadi imam besarnya namanya sama. Padahal mereka hidup di zaman yang berbeda. Ya, jadi saudara ketukar yang mana nih? Ini imam besarnya namanya sama masalahnya. Masalah lain adalah mereka saudara selain punya satu nama, mereka punya nama yang lain. Itu masalah yang lain. Jadi waktu saudara belajar silsilah ini, saudara akan agak kesulitan menurut saya. Tetapi semoga dari firman hari ini akan mengurai sedikit kepusingan saudara ya. Yang nanti waktu saudara belajar sendiri. Ya. Silsilah imam besar ini. Nah saudara, jika saudara melihat di kitab Tawarik ya, kita lihat siapa Ahitub ini. Ya, jadi siapa Ahitub? 1 Tawarik 6:11. Kita baca, Asaria memiliki anak Amaria. Oke, saya pelan-pelan. Amaria memiliki anak Ahitub. Jadi saudara, dikatakan Asaria punya anak namanya Amaria. Lihat di depan saudara. Amaria punya anak Ahitub. Oke. Nah, dari ayat referensi kita baca tadi di awal, Ahitub punya anak namanya Merayot. Maka kita tahu sekarang bahwa Amaria adalah kakeknya dari Merayot. Kalau saya lihat tabel di depan. Sekarang kita akan lihat kalau gitu siapa Amaria ini.
Ya, siapa Amaria ini? Kita baca 2 Tawarik 19 ayat 11. Dan sesungguhnya Amaria, imam kepala akan menjadi atasan untuk segala perkara. Dikatakan di sini bahwa Amaria adalah imam kepala, artinya dia adalah imam besar. Saudara sudah sering dengar, imam banyak tapi imam besar cuma satu. Ya, jadi maka secara silsilah kalau kita lihat bahwa urutannya sebagai berikut: Amaria, Ahitub, ya Amaria punya anak Ahitub, Ahitub punya anak Merayot. Jadi saudara di ayat ini, waktu membicarakan nama imam besar Amaria, sebenarnya ayat ini sedang membahas tentang sebuah reformasi agama. Reformasi agama besar-besaran yang dilakukan seorang raja yang bernama Yosafat. Dan Yosafat adalah raja yang baik. Jika saudara mempelajari sejarah raja-raja di Alkitab, saudara akan temukan ada raja yang baik, ada raja yang jahat. Dan Raja Yosafat adalah masuk sebagai raja yang baik. Hasil karya dia yang baik adalah dengan membawa reformasi agama di seluruh kerajaannya di Yehuda Selatan. Jadi terjadi kebangunan rohani di zaman pemerintahan dia. Ya, jadi saudara kita bisa lihat bahwa ternyata kebangunan rohani di dalam sebuah gereja ya atau sebuah kegerakan rohani selalu ada paling tidak 2 jabatan yang bekerja bersama-sama. Jadi yang pertama adalah jabatan imam dan jabatan raja ya. Jadi adalah imam dan nabi ngerangkap jadi satu. Dan raja itu biasanya yang support secara keuangan. Jadi baru bisa terjadi kebangunan rohani di dalam sebuah gereja atau sebuah pelayanan. Itu harus ada 3 ini, imam, nabi, raja. Kalau satu doang nggak bisa jalan. Nah 3 fungsi ini kalau kita gabungkan, imam, nabi, raja, itu akan jadi Yesus Kristus. Maka kalau ada 3 peran ini di dalam sebuah gereja, maka Yesus Kristusnya hadir. Jadi Raja Yosafat ini, ia memerintah untuk membersihkan dosa di tengah-tengah umat Israel. Dan dalam hal reformasi agama ini, raja ini menunjuk imam besar Amaria sebagai imam besar yang bertanggung jawab atas reformasi agama ini. Nah, maka sekarang kita bisa tahu bahwa Amaria adalah imam besar yang bekerja di zaman Raja Yosafat. Oke? Jadi sekarang siapa Ahitub? Siapa Ahitub ini? Saudara nggak pusing kan bayang nama? Baru mulai saudara, jangan pusing. Ini baru mulai udah pusing. Nyatet, dicatat supaya lihat coretannya nanti bisa ikutin. Jadi siapa Ahitub? Kalau kita lihat Alkitab dari silsilah dari imam-imam besar maupun silsilah dari raja-raja, kita ada temukan bahwa imam besar yang menggantikan Amaria namanya adalah imam besar Yoyada. Oke? Tetapi nama Yoyada di dalam daftar silsilah di kitab Tawarik yang kita baca, kita tidak temukan namanya. Maka besar kemungkinan namanya ditulis dengan nama yang lain. Tadi saya sudah bilang, satu orang bisa punya nama yang lain. Ya kan? Satu orang bisa punya 2 nama. Dan nama yang lain yang dia punya adalah siapa? Dugaan saudara? Ahitub. Jadi Ahitub dan Yoyada adalah orang yang sama. Jelas? Kenapa bisa punya 2 nama? Sebenarnya itu hal yang biasa. Ya, bagi orang Chinese, ya seperti saya punya 3 nama malah, bukan 2 nama. Saya punya nama Indonesia, Surdi, seperti saya tahu. Saya punya nama Chinese, ya Chun Hui, nama Chinese saya. Saya punya nama ketiga, nama di rumah, panggilan saya. Hanya orang-orang rumah saya, ya, yang tahu nama itu. Jadi kalau saudara panggil 3 nama itu ke saya, saudara akan dapat respon dari saya. Karena 3-3-nya adalah orang yang sama. Jadi sekarang kita jadi jelas. Ahitub adalah nama lain dari nama imam besar Yoyada. Dan kita tahu dia punya anak namanya siapa? Merayot, ya Merayot, oke? Kenapa kita mempelajari latar belakang silsilah imam besar yang bernama Merayot ini? Yang artinya pendurhaka. Mengapa dia bisa jadi begitu penting untuk kita highlight hari ini? Apakah dia adalah seorang imam besar yang jahat, yang suka memberontak, atau seseorang yang tidak tahu berterima kasih? Ya, jadi apa yang terjadi sampai namanya dicatat seburuk itu loh saudara? Minggu lalu saya katakan kan, ada imam besar yang baik, tapi banyak kan imam besar yang jahat. Maka dari namanya ini, saya mau tanya saudara, siapa yang setuju dia adalah imam besar yang jahat? Angkat tangan.
Dia adalah imam besar yang jahat. Gak mau ngambil risiko semuanya. Dia adalah imam besar yang jahat, angkat tangan. Oke, turunkan. Siapa yang setuju dia imam besar yang baik? Yang nggak angkat tangan nggak ada opsi ketiga, saudara. Opsinya cuma dua, pilihan cuma dua. Yang nggak angkat tangan tunggu jawaban final. Ya, nggak apa-apa, saudara ya. Jadi salah juga nggak apa-apa, namanya juga kita belajar. Nah, saudara tahu nggak? Kita akan cepat belajar kalau kita salah daripada kita belajar kalau kita benar. Waktu kita salah, kita akan ingat terus. Oh iya, waktu itu saya salah yang itu, bang saya ingat. Jadi nggak apa-apa ya, kalau kita pun waktu milih salah misalnya. Oke, jadi semoga nama kita jangan dicatat sebagai orang jahat, ya pendurhaka. Semoga nama kita dicatat sebagai orang baik. Nah saudara, untuk semakin memahami ada apa dengan Imam Merayot ini, kita harus menelusuri kisahnya. Kisah ini dimulai dari ayahnya yang bernama Imam Besar Yoyada yang tadi kita udah pelajari. Setelah itu saudara akan simpulin sendiri, kira-kira dia imam besar yang baik atau imam besar yang jahat. Dan saudara, kalau saya ikuti kisahnya, saudara menemukan sangat menarik dan sangat mencengangkan ya. Tidak kalah seru sama drakornya Korea ya. Jadi apa yang terjadi? Mari kita ikuti kisahnya. Jadi di zaman pemerintah Yosafat ya, Yosafat adalah raja yang baik. Seperti tadi saya sampaikan, dia telah melakukan reformasi agama besar-besaran di bawah kepemimpinan dia. Yaitu di wilayah kerajaan Yehuda Selatan. Sehingga Israel bisa kembali menyembah Allah Yahweh. Akan tetapi saudara, hal yang paling sangat disayangkan dari seorang Raja Yosafat, ada dari semua hal baik yang sudah dia lakukan, ada satu hal yang sangat disayangkan. Satu kesalahan fatal yang ia buat. Apa itu? Itu karena ia telah menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang sangat jahat. Perempuan yang tidak percaya Tuhan. Perempuan kafir yang bernama Atalia. Kalau saya tahu siapa Atalia, saudara, saudara akan ngeri sekali dengan hanya dengar namanya, saudara akan ngeri sekali dengan kejahatan yang dia buat ini. Jadi Yosafat menikahkan anaknya yang bernama Yoram, saudara, dengan Atalia. Jadi menikahlah mereka, Yoram dan Atalia. Jadi Yosafat setelah dia menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang sangat jahat ini, kalau saya gambarkan, Atalia ini adalah makhluk yang datang dari neraka, yang sangat mengerikan. Wanita yang dikuasai iblis dalam misi menghancurkan rencana Tuhan. Ini Atalia. Sekarang kita akan lihat, kenapa saya sebut Atalia begitu mengerikan. Kita lihat latar belakangnya. Siapa Atalia ini? Ia punya orang tua yang sangat terkenal. Kalau saya sebut namanya, saya pikir kebanyakan saudara pasti tahu. Mungkin tidak asing. Jadi siapa nama orang tua Atalia ini? Namanya adalah Raja Ahab dengan istrinya adalah Ratu Isabel. Saudara tahu nama ini? Familiar? Saudara, nama ini gak asing. Dua pribadi ini berurusan dengan seorang nabi yang bekerja di zaman itu adalah nabi siapa? Nabi Elia. Jadi saudara, pasangan raja dan ratu ini, mereka adalah Raja Israel Utara. Saudara sudah sering dengar, saya sudah pernah sampaikan di khotbah sebelumnya bahwa sejak Salomo buat dosa, kerajaannya terbagi jadi dua. Terpecah jadi dua. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya, dalam hal ini selatan disebut kerajaan Yehuda Selatan. Di utara, saudara, banyak raja-raja jahat ngumpul di sana. Kalau di selatan, lumayan ada raja-raja yang baik. Jadi saudara, dan dari semua raja utara yang paling jahat, Raja Ahab adalah raja yang paling jahat di kerajaan utara, Israel Utara. Jadi, ia menikah dengan wanita kafir yang bernama Isabel. Nah, kalau gitu, kita akan selidiki siapa Isabel ini. Kita baca 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Masih belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam, anak Nebat. Ia, dalam hal ini Ahab, juga mengambil Isabel, anak Etbaal, Raja Sidon sebagai istrinya. Ia lalu ikut beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Oke, kita tahu sekarang bahwa ternyata Isabel dari kaum bangsawan. Ia ada anak seorang raja dari Sidon.
Jadi keluarga Isabel ada keluarga dari orang kafir. Dan ayahnya bernama Etbal. Nah, dengan saudara tahu nama ayahnya Etbal ini, saudara akan bisa tebak seperti apa orangnya. Etbal. Etbal sendiri artinya apa? Bersama Baal. Itu arti Etbal. Jadi Baal ada dewa atau allahnya bangsa kafir. Jadi dari namanya bersama Baal, saudara bisa tahu bahwa bapaknya Isabel ini, saudara bisa tahu betapa loyal dan setianya ayahnya kepada berhala namanya Baal ini. Kalau kita nikahin anak, kita akan lihat bibit, bebet, bobot, bener gak? Kita akan lihat asal usulnya dari mana, keluarganya, nilai-nilai keluarganya seperti apa, baru kita nikahkan anak kita. Maka kalau saudara lihat keluarga ini, saudara akan temukan bahwa dari keturunannya, keluarga ini turun-temurun dari buyut, kakek, anak, cucu, cicit, tante, paman, semuanya adalah penyembah berhala. Nah, jadi Ahab dia menikah dengan perempuan yang latar belakangnya, keluarganya penyembah berhala, bernama Isabel ini. Dan melalui pernikahan mereka punya seorang anak perempuan yang bernama siapa? Atalia. Nah, sekarang semakin jelas bagi saudara. Oke? Semakin jelas buat kita hari ini. Jadi, kita akan telusuri lebih jauh akar asal usul dari mana datangnya orang Sidon ini. Siapa mereka sesungguhnya? Berangkat dari mana mereka? Muncul dari mana mereka ini, orang-orang Sidon ini? Nah, Kejadian 10 ayat 6 dan 15 kita baca. Anak-anak Ham adalah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ayat 15, Kanaan adalah ayah Sidon, anak sulungnya dan Het. Jadi siapa mereka? Kita udah banyak belajar bahwa Tuhan marah dengan dosa manusia yang begitu banyak memenuhi seluruh bumi di zaman Nuh. Dan Tuhan begitu murka, akhir Tuhan kirim kiamat. Dan kiamat yang Tuhan kirim bentuknya air bah. Dan semua orang mati hari itu kecuali Nuh dan keluarganya. Oke? Dan baru saja reda amarah Tuhan, ya baru saja tenang, tidak berlangsung lama, keturunan Ham kembali bikin Tuhan marah lagi dengan dosa mereka. Apa yang mereka lakukan sampai Tuhan marah? Mereka membangun menara Babel. Dan mengapa keturunan Ham ini bisa kelakuannya jahat terus, turun-temurun? Kenapa? Karena nenek moyang mereka, leluhur mereka yang bernama Ham yang tadi kita baca, itu telah dikutuk oleh ayahnya namanya Nuh. Karena ia membuka aib ayahnya ketika ayahnya telanjang. Dia bukan jadi anak yang uhau, anak yang berbakti, malah jadi anak yang durhaka. Jadi ketika ia mendapati ayah yang telanjang, ia bukan menutupi aib ayahnya, ia malah membuka aib ayahnya di depan kedua saudaranya. Menghina dan melecehkan ayahnya, sehingga hidupnya dan keturunannya hancur dikutuk oleh Tuhan. Dan saudara lihat betapa mengerikan kalau kita jadi orang yang tidak berbakti, orang yang durhaka. Dampaknya turun-temurun kalau tidak mau bertobat. Dan Sidon ya adalah anak sulung dari Kanaan yang kita baca tadi. Dan asal usul mereka adalah dari Ham, nenek moyang mereka. Jadi sekarang kita akan lihat seperti apa Tuhan menilai atau pandangan Tuhan terhadap orang-orang Kanaan ini. Jadi ketika Israel berjalan dari padang gurun, waktu mereka masuk ke Kanaan, saudara, perintah Tuhan yang pertama-tama buat bangsa Israel adalah untuk mengusir semua orang Kanaan. Keluar dari wilayah Kanaan, supaya jangan campur dengan mereka, bahkan jangan sampai kawin ya. Jangan ada mereka, bahkan jangan sampai kawin dengan mereka. Jadi Tuhan sangat tegas berkata seperti itu. Karena saudara, ketika kita menikah dengan seseorang, bukan hanya menikah, tapi kita akan campur dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan budaya orang itu. Jadi saudara, Tuhan begitu tegas dengan orang Kanaan ini. Supaya Israel jangan tercampur dengan mereka. Jadi sekarang saudara bisa dengan jelas lihat asal usul seperti apa Atalia ini. Datang dari mana dia. Saya bisa lihat keluarga besarnya, nenek moyangnya. Sekarang saya bisa tahu seperti apa orang-orang ini. Jadi kalau saya tanya siapa nenek moyang Atalia? Atalia ujungnya siapa? Nenek moyangnya? Dari mana Susan? Dari Ham. Dari Ham. Dari Ham. Ya, jangan lupa dari Ham. Nah saudara, jadi orang-orang Ham ini, mereka adalah orang-orang jahat yang dipakai iblis untuk merusak
umat Allah untuk menggagalkan janji Allah atas Israel. Maka kalau saudara lihat garis silsilah dari Ham ini sebagai berikut. Dari Ham turun Kanaan, Raja Etbal, saudara perhatikan baik-baik, itu dari Sidon, turun kepada Ahab. Oke, saya perhatikan slide depan saudara, Ahab. Ahab ada di mana? Israel Utara. Jadi udah mulai terjadi kawin campur nih. Ya kan? Etbal punya anak Isabel dari orang Sidon. Jadi sudah tercampur ya Israel Utara dengan Sidon. Orang Ham ini. Kemudian dia punya anak, mereka punya anak Atalia. Dan dari Atalia kemudian menikah dengan Yoram. Dari Yehuda Selatan. Oke? Oke, sampai di situ. Kita salah perhatikan baik-baik sekarang. Minggu lalu saya sudah bahas bahwa tema tentang membongkar strategi iblis. Saya katakan iblis bisa pakai cara apapun untuk menyusup pelan-pelan untuk menggagalkan rencana Tuhan. Sekarang coba saudara lihat di sini. Ini ada strategi yang sangat licik yang dikerjakan iblis untuk menghancurkan rencana penebusan Allah dengan memakai jalur namanya pernikahan. Dan ternyata iblis dia menyusup pelan-pelan masuk ke dalam kerajaan selatan yang rajanya banyak yang baik dengan memakai Atalia untuk menikah dengan raja Yehuda Selatan yaitu Yoram. Jadi kalau saya lihat peta di depan saudara, saya bisa lihat di bagian utara, ya, itu ada kerajaan Israel Utara. Yang di bawah adalah wilayah kerajaan Yehuda Selatan. Itu sudah terbagi dua sejak Salomo bikin dosa. Jadi kalau saya perhatikan, strategi yang iblis pakai, dia pakai keturunan Ham yang jahat, ya. Dia pakai keturunan Kanaan, yaitu dari Sidon. Dia pakai Raja Etbal, iblis pakai Raja Etbal untuk masuk pertama kali ke wilayah yang paling jahat. Israel yang jahat. Yaitu banyak raja jahat di situ. Pelan-pelan iblis masuk ke kerajaan utara yang jahat. Dan pelan-pelan dia turun ke bawah. Ke wilayah selatan yang dimana rajanya banyak baik di sana. Padahal Tuhan udah ingetin. Jangan coba-coba ada dekat-dekat orang-orang ini. Apalagi sampai kawin. Karena waktu kita nikah, itu akan terjadi percampuran prinsip dan ideologi dan nilai-nilai dari keluarga sebelah sana. Dan setelah suami Atalia yaitu Yoram mati saudara. Ya kan tadi ya. Atalia ada di selatan sekarang. Saya masih ingat Atalia anaknya siapa? Raja Ahab. Ahab sama siapa mamanya Emi? Isabel. Oke ya benar. Jadi saudara, Atalia sekarang ada di mana? Dia tadi ada di utara. Sekarang dia mulai turun ke selatan. Di daerah yang rajanya banyak yang baik. Oke. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Setelah suami Atalia yang nama Yoram mati, maka anaknya yang bernama Ahasia menggantikan bapaknya menjadi raja di kerajaan Yehuda Selatan. Dan ternyata setelah Ahasia mati juga, Atalia ternyata masih hidup. Jadi mamanya hidup lebih lama dari anaknya. Jadi Atalia hidup lebih lama dari Ahasia anaknya. Perhatikan baik-baik. Dan hal berikutnya apa yang terjadi? Atalia yang sangat jahat ini, kalau saya baca di 2 Raja-Raja 11 ayat 1, apa yang dia lakukan? Kita baca sama-sama, ini penting. Ketika Atalia ibu Ahasia melihat anaknya telah mati, maka ia bangkit dan membinasakan seluruh keturunan raja. Jadi setelah anaknya mati, hal yang mengerikan apa yang ia lakukan? Ia bunuh semua anak-anak raja. Semua calon pewaris kerajaan Daud, ia bunuh semua. Dan siapa saja yang bisa jadi raja menggantikan dirinya, ia bunuh semua. Jadi ini adalah pembunuhan anak raja yang paling brutal yang dicatat oleh Alkitab. Semua pewaris tata kerajaan dibunuh oleh Atalia ini. Kenapa ia melakukan ini? Karena ia mau jadi raja sendiri. Maka ia bunuh cucu-cucunya sendiri. Jadi saudara bisa tahu
sekarang bahwa cucu-cucu ini adalah penerus tahta kerajaan Daud. Jadi sekarang masalah jadi semakin serius dengan apa yang Atalia lakukan ini. Bahwa ia adalah alat setan iblis dalam hal ini. Kita tahu bahwa kerajaan Daud terpecah dua sejak Salomo buat dosa, maka kerajaan terpecah dua, utara dan selatan. Dan seluruh keturunan Daud adanya di mana? Di kerajaan di wilayah Yehuda Selatan. Dan saudara harus ingat bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa Mesias akan datang dari garis keturunan Daud. Maka dengan Atalia membunuh semua keturunan Daud, menurut saudara apa yang sedang terjadi di sini? Apakah sekarang saudara akan berkata bahwa ini sekedar pembunuhan berencana yang brutal? Ini adalah garis keturunan di mana Yesus, Mesias akan datang ke dunia lewat jalur keturunan Daud ini. Jadi jika Atalia berhasil membunuh semua anak-anak raja dari keturunan Daud di wilayah selatan, maka Yesus dipastikan tidak akan pernah bisa datang ke dunia. Jadi iblis, saudara jangan main-main. Dia sungguh-sungguh punya strategi untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, untuk menggagalkan rencana Tuhan. Jadi Atalia, setelah dia membunuh semua pewaris kerajaan Daud, ia adalah alat iblis. Sekarang waktu dia duduk memerintah di kerajaan Yehuda Selatan, di kerajaan yang Daud, menurut saudara, siapa yang sedang duduk di tahta itu? Di alam nyata, waktu saya lihat itu adalah Atalia. Tapi di alam roh, itu ada iblis yang sedang duduk di sana. Pertanyaan gini, apakah Atalia atau iblis berhasil melakukan misinya ini? Menggagalkan rencana Tuhan. Nah, imam yang bertugas di zaman itu adalah Imam Yoyada. Atau nama lainnya yang kita bahas, Ahitub. Dan imam besar Yoyada ini, ia menikah dengan adik perempuan dari Raja Ahazia. Adik perempuannya bernama Yoseba. Jadi Yoyada menikah dengan Yoseba. Jadi Yoseba ternyata adalah anak dari Raja Yoram. Jadi ia menikah dengan seorang imam besar bernama Yoyada. Nah saudara, ketika pembunuhan besar-besaran secara brutal atas anak-anak raja sedang berlangsung saudara. Di mana semua pengawal kerajaan mendapat perintah dari Atalia untuk mencari semua anak raja. Instruksinya jelas, temukan dan hancurkan, temukan dan bunuh. Dengan sangat berani Yoseba mempertaruhkan nyawanya sendiri melawan perintah Atalia ini. Dan ia berhasil mencuri dan menyelamatkan satu bayi yang masih kecil dari keturunan Raja Daud. Dan karena suaminya adalah seorang imam besar, ia bisa menyembunyikan bait ini di bait sucinya Allah. Jadi meski iblis berusaha menghancurkan rencana Tuhan, pada akhirnya dia tidak akan pernah bisa menang. Kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Namun Yoseba, dalam hal ini istri Imam Yoyada, putri Raja Yoram, saudara perempuan dari Ahazia, mengambil Yoas anak Ahazia dan membawanya pergi dari tengah-tengah anak-anak raja yang akan dibunuh dan memasukkannya bersama pengasuhnya ke dalam kamar tidur. Mereka menyembunyikannya dari Atalia sehingga ia selamat dari pembunuhan. Jadi ketika Atalia sedang membunuh semua anak-anak raja, Yoas berhasil diselamatkan dan disembunyikan. Anak ini bernama Yoas. Kedua pasangan ini sungguh-sungguh mempertaruhkan nyawa mereka sendiri ya dengan menyelamatkan satu keturunan dari Raja Daud ini. Sejak hari itu pasangan ini menjaga penerus garis keturunan Raja Daud seperti merawat anaknya sendiri. Dan melalui jasa mereka, maka jalan kedatangan Mesias tidak terputus. Dan bisa tetap terpelihara dan berlangsung dengan baik. Jadi kalau saudara jadi mereka, ini sangat mendebarkan. Karena taruhannya adalah nyawa kita sendiri. Saudara bisa membayangkan saudara, di tengah amukan setan iblis yang begitu murka, mau menggagalkan rencana Tuhan. Kedua orang ini pasang badan menghadapi amukan setan iblis. Dan berapa lama mereka menyembunyikan bayi ini? 6 tahun lamanya. Saya bisa bayangkan menyembunyikan bayi ya selama 6 tahun. Saudara yang punya anak, saya tahu
atau lagi baru punya anak, saudara tahu seperti apa repotnya punya bayi, ngurus bayi. Ya, panas dikit dia nangis, dia pipis dia nangis, dia buang air besar dia nangis, dia lapar dia nangis ya. Kalau punya bayi berantakannya semua satu rumah, nggak ada yang rapi ya. Ya, belum dia main-main berantakan, saudara bisa tahu betapa susahnya merawat anak selama 6 tahun. Tetapi pasangan ini merawat Yoas seperti anak mereka sendiri. Dan tibalah waktu di mana Yoas ini harus ditampilkan. Keturunan Daud yang sah dan pantas memerintah atas kerajaan Yehuda Selatan. Maka di saat anak itu umur 7 tahun, imam besar Yoyada melakukan pemberontakan terhadap Atalia. Dan ia berhasil membunuh Atalia yang dipakai iblis ini. Dan kemudian ia menaikkan anak kecil ini yang bernama Yoas untuk duduk di atas tahtanya Daud. Sebagai pewaris yang sah dari keturunan Daud yang berhak jadi raja. 2 Tawarik 24 ayat 1-2 kita baca. Yoas berumur 7 tahun ketika diangkat menjadi raja dan ia memerintah selama 40 tahun. Ibunya bernama Sibia dari kota Beersheba. Yoas melakukan yang benar di hadapan Tuhan selama Imam Yoyada hidup. Dan kisah ini saudara, jika kita berhenti sampai di sini, kita bisa sebut bahwa kisah ini happy ending. Betul gak? Bahwa si jahat akhirnya telah dikalahkan dan kebaikan pada akhirnya telah memperoleh kemenangannya. Apa seperti itu? Kisahnya berakhir sampai di sini? Tebak-tebak ya, kayak belum selesai ya. Apa kita mau selesai di sini saja supaya happy ending? Akan tetapi saudara sangat disayangkan, kisahnya nggak berakhir sampai di sini. Jika saudara membaca Alkitab dengan teliti, ada hal yang menarik yang dikatakan di 2 Tawarik 24 yang tadi kita baca. Ayat yang kedua. Dikatakan apa? Bahwa Yoas melakukan hal yang benar selama imam besar Yoyada hidup. Jadi selama imam besar Yoyada menjadi penasihat Raja Yoas, ia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi akhirnya imam Yoyada ini pun mati. Dan kita mencatat ia mati dengan umur yang panjang dan sehat. 2 Tawarik 24 ayat 15 kita baca, dan Yoyada sudah tua dan puas dengan hari-harinya, lalu matilah dia, umurnya 130 tahun saat kematiannya. Jadi kehidupannya ia jalani dengan puas dan penuh berkat dari Tuhan. Ia adalah imam besar yang setia dan membela Tuhan sampai akhir, maka pantas Tuhan memberkati dan memberikan terbaik buat dia. Sekarang, setelah imam besar Yoyada mati, menurut saudara apa yang terjadi kemudian? Masalah mulai terjadi setelah dia mati. Apa yang kita bisa pelajari setelah kematiannya? Hal yang kita bisa pelajari adalah bahwa ternyata dengan siapa kita bergaul, dengan siapa ada di sekeliling hidup kita, itu akan menentukan masa depan kita. Sama seperti Yoas, ketika Yoyada masih ada di dekat dia, dia jadi orang yang benar. Tetapi ketika Yoyadanya mati, dia menjadi jahat. Jadi saudara, kecenderungan manusia, kita sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang sekeliling kita. Mau sebagus apapun iman saudara, jika lingkungan saudara tidak sehat, lama-kelamaan saudara pasti akan terbawa oleh kelakuan orang-orang yang kurang baik di dalam lingkungan saudara. Jadi Yoas, dia jadi baik selama Yoyada masih hidup. Yoyada adalah pemimpin dan imam besar yang memberikan pengaruh rohani yang sangat baik kepada Yoas, termasuk juga bagi kerajaan Yehuda Selatan. Dan imam besar Yoyada, ia punya anak laki-laki yang bernama Sakaria. Dan Sakaria ini harusnya namanya terdaftar dalam silsilah kitab Tawarik yang tadi kita baca di sangat awal. Akan tetapi yang menarik, nama yang dipakai kepadanya bukan lagi Sakaria, tetapi Merayot, yang artinya pendurhaka, pengkhianat. Jadi mengapa nama Sakaria telah diubah oleh Tuhan menjadi Merayot, yang artinya pengkhianat atau pendurhaka. Jadi setelah Imam Yoyada mati, ini yang terjadi. Kalau saudara baca di 2 Tawarik 24, 27-19, dikatakan setelah Yoyada meninggal, pemimpin-pemimpin Yehuda datang dan sujud kepada Raja Yoas. Sejak saat itu Raja mendengar mereka. Jadi saudara, setelah Yoyada mati, siapa yang lebih didengarkan oleh Raja Yoas? Itu adalah pemimpin-pemimpin Yehuda.
Apakah dia mendengarkan Sakaria sebagai imam besar? Enggak. Yoas telah berubah. Jadi saya perhatikan orang bisa berubah loh. Dari baik bisa berubah jadi jahat. Maka jangan bingung. Di dunia ini selalu begitu. Ya kalau saya baca ayat 18. Raja dan para pemimpin itu meninggalkan bait suci, Allah nenek moyang mereka. Mereka menyembah patung-patung Asyera dan berhala-berhala lain. Allah murka terhadap orang-orang Yehuda dan Yerusalem karena raja dan para pemimpin itu telah melakukan kesalahan. Ayat 19. Allah mengutus nabi-nabi kepada mereka untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nabi-nabi itu memperingatkan mereka tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Jadi setelah Yoyada mati, maka pemimpin-pemimpin Yehuda mulai datang kepada Raja Yoas. Apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah kepada Raja Yoas. Mereka mulai angkat-angkat dia, puji-puji dia, mulai menjilat kepada dia. Kalau kita baca di 1 Korintus 15:33 dikatakan apa? Janganlah tertipu, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi dengan siapa saudara bergaul, itu yang menentukan saudara akan jadi orang baik di masa depan atau orang jahat. Kebiasaan baik yang saudara bangun akan hancur begitu saja. Ya, meskipun saudara bangun dengan susah payah akan hancur begitu saja ketika saudara punya pergaulan yang salah. Jadi mari kita pikirkan apa yang membuat seorang Yoas dengan begitu cepat shift berpaling menyembah berhala. Dengan begitu cepat berubah hatinya. Apa yang bikin dia seperti itu? Apa yang menjadi dorongan begitu kuat di dalam dirinya sampai ia bisa berubah drastis dan menjadi penyembah berhala? Kemungkinan saudara, ini yang terjadi. Waktu imam besar Yoyada masih hidup, ia bisa saja merasa tertekan. Ia bisa merasa terlalu banyak aturan atau banyak kekangan. Tidak ada kebebasan. Dia tidak bisa memimpin secara leluasa dengan gayanya dia, yang dia mau. Apa-apa harus minta pendapat imam besar Yoyada. Dia seperti, sekalipun dia raja, dia seperti ada di dalam bayang-bayang imam besar Yoyada. Dia seorang raja tetapi apa-apa harus nanya. Harus diskusi. Harus tunggu arahan Yoyada. Jadi tampaknya dia mungkin seperti boneka. Ia tidak bisa mandiri atas kepemimpinan dia sendiri. Tidak seperti raja-raja lain yang memiliki kekuasaan untuk melakukan apa aja yang mereka mau. Jadi saudara, ketika Yoyada sudah tidak ada, maka pemimpin-pemimpin mulai datang memuji, menjilat dia, angkat-angkat dia. Sehingga dia mulai berpikir ini adalah waktu yang saya tunggu-tunggu sekian lama. Ya kan? Kelasnya aku tuh harusnya dapat perlakuan seperti ini loh. Aku tuh sepantasnya memang harus diperlakukan seperti raja seperti ini. Seharusnya memang aku dapat pengakuan dan penghormatan dari orang-orang yang aku pimpin. Dan tanpa ia sadar, ia telah menjadi sombong dan tidak memperhatikan bahwa hatinya telah menyimpang dari perintah Tuhan. Jadi setelah Yoyada mati, ia berkata dalam hatinya, ini sekarang adalah eraku, ini adalah zamanku. Aku tidak usah lagi ikut aturan si tua cerewet itu. Sekarang aku bebas melakukan apa yang aku mau. Dan aku akan melakukan sesuatu yang berbeda di zamanku sekarang. Keluar dari bayang-bayang si tua itu. Dan ia perlahan-lahan mulai menjauh dari Tuhan. Dan menyembah berhala. Hari ini setiap adik-adik yang masih muda. Mungkin kau capek tidak bebas sama orang tuamu. Terlalu cerewet. Tapi saudara, ada masanya saudara harus tahu bahwa engkau harus menghargai masa-masa ini. Karena waktunya nanti ketika engkau dewasa, engkau baru mengerti betapa berharganya setiap aturan, batasan, ataupun nasihat dari orang tuamu. Saudara yang orang dewasa hari ini. Saudara mungkin baca Alkitab sama merasa Alkitab banyak sekali aturan. Saudara seperti yang gak bisa hidup seperti orang di luar sana hidup bebas. Terlalu banyak aturan. Tetapi saudara ketika kita hidup di luar dari firman Tuhan. Kita bisa lihat hidup seperti apa, akhir hidup. Seperti apa yang akan kita alami. Jika kita hidup di luar perintah Tuhan. Itu sebabnya saudara kita butuh orang-orang yang baik. Yang ada di dalam sekeliling hidup kita. Tetapi selain itu saudara, kita latihan iman kita sendiri. Sehingga ketika orang-orang ini sudah tidak ada dalam hidup kita. Kita punya pilihan sekarang. Pilihan bebas.
Dan pertanyaannya, apakah ketika orang-orang yang menjaga iman kita selama ini sudah tidak ada, pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa menjaga kemurnian iman kita? Ada masanya mungkin iman saudara bergantung kepada seseorang, mentor rohani. Akan tetapi setelah saudara, orang ini mungkin sudah tidak ada, mungkin mati, dipanggil Tuhan. Pertanyaan gini, apakah saudara punya iman saudara sendiri yang tetap murni, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Iman saudara akan terukur di saat orang itu sudah tidak ada. Apakah iman saudara itu karena pengaruh orang lain, atau iman saudara itu milik saudara sendiri? Itu akan teruji di saat itu. Jadi adik-adik, waktu engkau nanti dewasa, engkau menikah, engkau hidup sendiri mungkin. Pertanyaan adalah apakah engkau masih punya iman yang sungguh-sungguh? Jadi iman siapa yang jaga kita hari ini? Apakah itu iman kita sendiri sehingga kita sungguh-sungguh? Jadi selama Yoyada hidup, iman Yoas terjaga baik oleh hidupnya Yoyada. Tetapi itu bukan iman dia sendiri. Itu ada imannya Yoyada sebenarnya. Jadi iman siapa yang menjaga saudara hari ini? Apakah itu iman dari seseorang, mentor rohani, orang tua saudara yang menjaga saudara? Jadi ini pertanyaan harus kita gali buat hidup kita masing-masing. Dengan iman yang kita punya hari ini. Apakah jangan-jangan iman yang kita punya adalah pengaruh dari orang lain? Pertanyaan kalau orang itu sudah tidak ada, apakah kita masih sama punya iman yang radikal seperti hari ini? Atau malah hidup kita hancur seperti Yoas. Jadi setelah Yoas berubah, hal berikut apa yang terjadi? Mari kita baca 2 Tawarik 24 ayat 20. Roh Allah datang kepada Sakaria, anak Imam Yoyada. Sakaria berdiri di hadapan mereka itu dan berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Mengapa kamu tidak mau mematuhi perintah Tuhan sehingga kamu tidak sejahtera? Karena kamu telah meninggalkan Tuhan, maka Ia pun meninggalkanmu. Jadi Sakaria yang dipenuhi roh Allah, ia bangkit dengan berani berhadapan dengan Raja Yoas, dengan pemimpin Yehuda yang bersama dia. Dan dengan berani ia menegur mereka dengan keras. Dan setelah tindakan dia yang sangat berani ini, menurut saudara, apa yang terjadi dalam hidup Sakaria? Apakah raja setelah mendengar perkataan Sakaria dan kemudian dia bertobat sungguh-sungguh? Ayat 21. Tetapi mereka berencana menentang Sakaria dan atas perintah raja, mereka melempar dia dengan batu sampai mati. Mereka melakukannya di halaman bait Tuhan. Saudara bisa lihat betapa keji tindakan mereka. Mereka bunuh dia di halaman bait suci. Itu sama seperti zaman sekarang pendeta dibunuh di gereja. Ayat 22. Yoas raja itu tidak mengingat kebaikan Yoyada, ayah Sakaria kepadanya. Tetapi Yoas malah membunuh Sakaria anak Yoyada. Sebelum Sakaria mati, dia berkata, kiranya Tuhan melihat perbuatanmu dan menuntut balas. Ini perkataan Sakaria sebelum dia mati. Kiranya Tuhan menuntut balas. Jadi Sakaria mati sebagai martir. Ia mati karena memberitakan kebenaran. Dan ia dibunuh oleh seorang raja yang diselamatkan oleh ayah dan ibunya. Raja Yoas ini, dia tidak mungkin bisa jadi raja. Dia sudah seharusnya mati di tangan Atalia sejak dia masih bayi. Kalau bukan jasa ayah dan ibunya Sakaria, ia tidak akan pernah bisa jadi raja. Ayah dan ibunya menyelamatkan dia, mempertaruhkan nyawanya mereka sendiri. Membesarkan mereka seperti anaknya sendiri selama 6 tahun. Menaikkan dia jadi raja. Dan ini balasan dia. Ayahnya telah menjadi penasehat, pembimbing rohani bagi dia. Sehingga ia bisa melakukan hal yang benar di masa dia memimpin sebagai seorang raja. Sekarang mari kita ngaca sama diri kita. Apakah kita seperti Yoas? Kita merasa kita hebat, pintar, tahu banyak firman Tuhan, itu datang langsung dari diri kita langsung? Sudah bisa dari sananya? Apakah kita suka menjadi orang yang lupa baik
dengan orang-orang yang baik sama hidup kita. Membuang dan meremehkan semua kebaikan orang yang sudah berjasa buat hidup kita. Karena kita pikir kita dari sana udah hebat, udah bisa. Kita udah pinter deh sono, sampai kita lupa kita datangnya dari mana. Dan sekarang ini cara Yoas balas jasa Yoyada. Dengan cara apa? Dengan membunuh anaknya. Kematian Sakaria sebagai martir adalah bayangan dari apa yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib. Seperti apa perlakuan kita kepada orang yang baik sama hidup kita, demikian sebenarnya kita sama Tuhan. Seperti lagu tadi, ujilah aku Tuhan. Kalau kita sama yang kelihatan aja kita tega, masa kita sama yang gak kelihatan Tuhan kita gak lebih tega? Alkitab katakan dia adalah imam besar kita. Tetapi ia telah jadi imam besar yang dibunuh oleh sikap kita yang tidak tahu terima kasih. Allah kirim anak satu-satunya Yesus kepada umatnya sendiri. Kepada milik kepunyaannya sendiri. Tetapi umat kepunyaannya tidak bisa mengenali dia bahwa dia adalah juru selamat itu, Mesias itu. Kenapa? Karena mereka pandang bulu. Nggak mungkin Mesias tongkrongannya kayak gini. Orang susah. Jadi mereka yang mau diselamatkan, malah mereka menyalibkan dan membunuh dia. Dan ini sama persis seperti apa dialami oleh Sakaria. Bahwa ayahnya telah menyelamatkan Yoas, tapi balasannya malah dengan keselamatan diberikan dari ayahnya, malah dia membunuh Sakaria. Dan Alkitab katakan jika kita sudah terima banyak firman Tuhan, terima banyak kebaikan Tuhan, tetapi kita tidak menghargai kebaikan Tuhan yang kita terima. Alkitab katakan kita boleh disamakan dengan orang yang membunuh Yesus berulang-ulang kali. Jadi kita harus jadi orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Kita harus mengingat semua berkat yang kita terima. Perlindungan yang kita terima, nafas. Kita masih diberi hidup hari ini, keselamatan. Bahkan sorga yang kita terima. Saya bingung kenapa banyak hari ini orang percaya yang sepertinya tidak terima apa-apa dari Tuhan. Tidak peduli dengan membalas kebaikan Tuhan. Tidak menginjil, tidak baca Alkitab, ibadah suka-suka, tidak melakukan kewajiban dalam persepuluhan. Seperti orang yang tidak terima apa-apa dari Tuhan. Jadi kita harus ingat setiap hal yang kita terima dari Tuhan. Kalau tidak kita akan jadi orang-orang seperti Yoas ini. Jadi kembali ke Sakaria. Akhirnya namanya diganti jadi Merayot, yang artinya pendurhaka, pengkhianat. Bukan karena Sakaria adalah pendurhaka, tetapi nama ini dituliskan oleh Alkitab di dalam silsilah imam besar untuk menjatuhkan vonis akhir atas apa yang dilakukan Yoas kepada para pemimpin Yehuda dan Yoas itu sendiri. Mereka adalah para pendurhaka yang tidak dapat membalas kebaikan Yoyada. Dan sekaligus mereka telah menjadi durhaka dengan Tuhan. Karena kebaikan Yoyada dan keberanian Yoyada untuk menyelamatkan Yoas itu datangnya dari Tuhan. Jadi ketika kita mengabaikan kebaikan orang lain dalam hidup kita, sebenarnya kita mengabaikan Tuhan yang telah mengutus orang itu. Orang-orang baik dalam hidup kita yang diutus Tuhan, kalau mata kita pandang bulu, kita akan pikir, itu cuma manusia biasa. Kita gak bisa lihat bahwa itu ternyata malaikat yang diutus Tuhan untuk memberitakan hal yang baik buat kita. Jadi nama Merayot dicantumkan seperti itu sebagai pengingat bagi kita yang membaca firman hari ini. Bahwa apa? Yoas dan pemimpin Yehuda telah berkhianat kepada Yoyada. Sekaligus kepada Tuhan. Mereka ini telah jadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi ini akan terjadi. Jika kita melupakan kebaikan Tuhan, kebaikan orang-orang yang telah berjasa buat hidup kita, kita akan jadi orang-orang yang seperti orang durhaka. Seperti Malin Kundang, kalau di kisah sejarah ya, kisah dongengnya. Jadi saudara harus ingat, kepada orang-orang yang sudah berjasa bagi hidup kita. Kalau tidak, saudara kita akan jadi orang yang keji, yang hanya memanfaatkan orang, ya tapi kita tidak peduli dengan hidup orang itu. Habis manis sepal dibuang. Jadi itu seperti membesarkan seorang anak yang ujung-ujung jadi monster. Dan di dunia ini saudara, percayalah, saya sudah banyak layani orang, ribuan orang saya layani. Saya lihat banyak sekali manusia itu seperti itu di dunia ini. Di dunia ini. Semoga di NCM tidak ada yang seperti itu.
Nama Sakaria. Nama Sakaria artinya Tuhan ingat. Tuhan ingat, itu nama Sakaria. Tapi namanya sudah diganti jadi Merayot. Dan Sakaria menjadi martir di tahun 797 sebelum Masehi. Dan saudara ingat tadi ancamannya apa? Di hari itu sebelum dia mati buat orang-orang durhaka. Kiranya Tuhan melihat perbuatanmu dan menuntut balas. Dan semoga tidak ada orang yang mengucapkan ini dalam hidup kita. Amin. Karena mungkin kita telah berlaku keji, melupakan jasa orang yang Tuhan utus buat hidup kita. Dan apa yang terjadi dengan Yoas? Seperti nama Sakaria Tuhan ingat, maka Tuhan ingat bagaimana Sakaria diperlakukan. Tepat 1 tahun setelah peristiwa ini terjadi, yaitu tahun 796 sebelum Masehi, Yoas dibunuh di tahun itu. Yoas orang yang Tuhan sudah selamatkan hidupnya, tetapi karena kelakuannya membuat Tuhan anggap dia sudah tidak pantas hidup terlalu lama lagi. Karena ia telah berkhianat dan menjadi durhaka. Ia telah melupakan jasa Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Jadi jangan kita pikir kita jahat sama orang, terus Tuhan tutup mata. Karena Tuhan tidak akan pernah melupakan hal baik yang dilakukan orang itu. Dan bagaimana cara Yoas mati? 2 Tawarik 24 ayat 24. Meskipun pasukan Aram datang dalam jumlah kecil, tetapi Tuhan membiarkan mereka mengalahkan pasukan yang besar dari Yehuda. Ia melakukannya karena orang-orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah moyang mereka. Itulah hukuman bagi Yoas. Jadi meski Aramnya datang dengan pasukan yang kecil, Yehuda pasukannya lebih besar dan lebih akan menang banyak. Pasti akan menang. Tetapi Tuhan biarkan mereka. Jadi membuat mereka bisa menang dan kalah. Bukan karena pasukannya. Tapi Tuhan membiarkan mereka dikalahkan oleh pasukan lebih kecil. Dan Alkitab mencatat itu adalah hukuman yang pantas bagi Yoas. Sebagai orang yang telah berkhianat kepada Yehoyada dan melupakan kebaikan Tuhan. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Supaya setiap kita jangan jadi orang yang coba-coba main sama Tuhan. Main-main sama Tuhan. Karena Tuhan tidak buta. Ayat 25. Ketika orang-orang Aram pergi. Mereka meninggalkan Yoas yang terluka parah. Hamba-hambanya membuat rencana melawannya. Karena dia telah, perhatikan. Karena dia telah membunuh Sakaria, anak Imam Yehoyada. Mereka membunuh Yoas di tempat tidurnya. Dan setelah ia mati, mereka menguburkan dia di kota Daud. Tetapi bukan di pekuburan raja-raja. Ingat, Sakaria bilang apa sebelum dia mati? Kiranya Tuhan melihat perbuatanmu dan menuntut balas. Dan ini terjadi tepat sesuai dikatakan Sakaria. Bahwa orang-orang kepercayaan dia sendiri sekarang berbalik mengkhianati dia dan membunuh dia. Bahkan dengan sengaja mereka tidak mau menguburkan dia di kuburan raja. Jadi ia tidak dikuburkan di kuburan raja bersama raja-raja yang lain. Kesimpulan, pelajaran apa yang kita bisa belajar dari peristiwa ini? Yang pertama, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Pengorbanannya di kayu salib, penebusannya, sorga yang sudah dia berikan, firman yang berharga yang saudara terima. Dan jika kita melupakan semua kebaikan itu, maka sudah dipastikan kita sedang menjalani kehidupan sebagai pengkhianat dan pendurhaka. Mazmur 103 ayat 2 katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan melupakan semua kebaikannya. Semua berkat-berkatnya yang kita terima hari ini. Bahkan baju yang nempel di kita pun hari ini semua datang dari Tuhan. Pembelaannya, perlindungannya, kelancaran yang diberi. Jangan lupakan semua itu. Kalau tidak kita akan jadi orang yang durhaka, yang tidak tahu berterima kasih. Akhirnya Tuhan menjadi murka dan malah jadi lawan kita. Yang kedua, jangan melupakan orang-orang yang berjasa buat kehidupan iman kita. Jika kita melupakan kebaikan orang yang berjasa buat hidup kita, maka bukan berkat yang kita terima dari orang itu lagi, melainkan kutuk dari Tuhan. Jika kita tidak mau mengalami hidup seperti Yoas, maka kita harus ingat semua kebaikan orang-orang yang sudah memberikan hal yang baik buat hidup kita. Yang ketiga, miliki iman yang orisinal milik kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya iman yang orisinal milik kita sendiri? Atau iman yang kita punya adalah iman karena orang lain? Bagaimana jika orang itu tidak ada?
Apakah kita masih punya iman yang sama? Jika kita masih numpang dengan iman orang lain, paling tidak hari ini kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita punya iman kita sendiri sebelum orang itu diambil. Kalau tidak, kita akan jadi seperti Yoas, menjadi pengkhianat dan pendurhaka. Oleh sebab itu kita harus punya iman yang baik, iman milik kita sendiri. Selama orang itu masih ada di depan kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang berharga hari ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami tahu bahwa tidak mudah menjalani kehidupan iman yang murni, yang sungguh-sungguh. Seringkali kami terlalu cepat menyadari diri kami baik, pada kami tidak sebaik itu. Seringkali kami merasa diri kami bagus, pada kenyataannya kami tidak sebagus itu. Kami mengatakan kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan. Tapi kami suka hitung-hitungan dengan Engkau Tuhan. Kami lupa bahwa Engkau menyamakan dirimu dengan Mamon. Tapi kenyataannya kami lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Kami menjadi orang yang tidak peduli akan kebaikan Tuhan yang kami terima. Kami merasa bahwa setiap yang kami miliki itu adalah karena kekuatan kami. Kami membuat kami bisa memperoleh semua ini. Kami melupakan setiap kelancaran, kemudahan yang Tuhan bukakan buat kami. Tuhan, ingatkan kami hari ini lewat firman ini, yang firman yang berharga ini, supaya kami jangan menjadi orang yang lupa akan kebaikan Tuhan. Supaya kami boleh jadi orang yang peduli dengan rencana Tuhan. Tuhan, buat kami menjadi orang yang mau terlibat aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Untuk sebagai tindakan membalas setiap kebaikan yang Tuhan beri buat hidup kami. Kedua, Tuhan, tolong kami juga menjadi orang-orang yang ingat kebaikan setiap orang yang sudah berjasa buat hidup kami. Orang tua kami, sahabat kami, mentor rohani kami. Orang-orang, khususnya orang-orang yang telah mendedikasi dengan hidupnya. Memberikan firman Tuhan sehingga kami boleh semakin kenal Tuhan dengan baik. Tuhan, tolong kami supaya kami jangan jadi orang yang tidak tahu membalas kebaikan orang lain. Yang ketiga, Tuhan, tolong kami juga menjadi orang-orang yang punya iman yang original. Iman yang kami punya sendiri. Sehingga ketika orang-orang yang telah mendukung kami ini diambil oleh Tuhan, kami bisa punya iman yang tetap setia, tetap sungguh-sungguh, tetap radikal. Dengan memiliki iman kami sendiri, kami boleh tetap teguh berdiri sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa buat firman yang berharga ini. Terus ingatkan kami, jika ibadah ini selesai, buat kami mengaca terus kepada firman ini. Untuk mengaca diri kami, mengaca hati kami, menemukan siapa diri kami. Seperti lagu kami nyanyikan, uji. Tolong uji kami supaya kami menemukan bahwa kami ternyata Tuhan belum menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau dengan serius. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan, berkati persembahan ini supaya firman yang murni ini boleh semakin diberitakan kepada banyak orang. Sehingga semakin banyak orang menyadari diri mereka dan bisa menemukan mereka butuh Tuhan untuk menolong mereka menjadi kudus berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa itu bukan dirasa-rasa tapi terukur secara firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dengan meninggikan nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.